Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan dalam kitab Nurul Zalam, Syarah Mandhumah Aqidatul Awam, halaman 78, karya Al-Imam Asy-Syaikh Nawawi Asy-Syafi'i. Dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, ketika seorang telah diletakkan di dalam kuburnya, maka malaikat Munkar dan Nakir mendatanginya. Keduanya adalah malaikat yang keras, kasar, hitam kebiru-biruan warnanya seperti malam yang gelap gulita. Suaranya seperti petir yang menggelegar, matanya seperti api yang menyala-nyala, gigi-giginya seperti tombak, rambutnya terseret di atas tanah, dan di kedua tangannya terdapat alat pemukul. Jikalau jin dan manusia semua berkumpul untuk mengangkatnya, maka tidak akan mampu melakukannya. Kedua malaikat bertanya kepada ahli kubur tentang Rabbnya, tentang nabinya, dan tentang agamanya. Umar bin Khattab berkata, apakah keduanya mendatangiku, sedangkan aku orang yang teguh? Nabi berkata, benar. Sayyidina Umar berkata, maka aku akan mencukupi kepadamu untuk keduanya, wahai Rasulullah. Nabi SAW berkata, demi zat yang telah mengutusku dengan kebenaran sebagai Nabi, telah mengabarkan kepadaku malaikat Jibril bahwa kedua malaikat mendatangimu. Kemudian engkau berkata, Allah adalah Rabbku. Siapakah Rabb kalian berdua? Muhammad adalah nabiku. Siapakah nabi kalian berdua? Dan Islam adalah agamaku. Apa agama kalian berdua? Malaikat Munkar dan Nakir berkata, sangat mengherankan sekali. Kami tidak tahu apakah kami diutus kepadamu ataukah engkau diutus kepada kami. Imam Muhammad bin Ali Al-Muqaddasi menerbitkan hadis tersebut dalam kitab At-Tafsir. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan dalam kitab Al-Matalibul Aliyah. Imam Ibnu Abdil Bar kitab At-Tamhid. Imam As-Suyuti menerbitkannya dalam kitab Syarhus Sudur. Imam Al-Ghazali menerbitkannya dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan Imam Ibnu Abid Dunya menerbitkannya dalam Kitabul Kubur. Sebelum Sayyidina Umar bin Khattab wafat, malaikat Munkar dan Nakir mendatangi mayit di kuburnya dengan penampilan yang sangat buruk dan menakutkan, baik bentuk tubuh, wajah, suara, dan alat pemukulnya, sebagaimana dijelaskan banyak keterangan tentang sifat-sifat kedua malaikat dimaksud. Diriwayatkan bahwa penampilan dan sikap polas malaikat Munkar dan Nakir kepada mayit mukmin sekarang disebabkan oleh kejadian berikut. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat, maka setelah pemakaman selesai, maka seluruh orang pulang ke rumahnya masing-masing kecuali Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau tetap berada di atas pusara Sayyidina Umar sambil muraqabah untuk mendengarkan ucapan Sayyidina Umar bersama malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam muraqabahnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah bisa mendengar apa yang diucapkan Sayyidina Umar radhiyallahu an kepada malaikat Munkar dan Nakir. Sayyidina Umar berkata, wahai malaikat Munkar dan Nakir, setelah waktu ini aku harapkan dan aku berwasiat kepada kalian berdua agar tidak mendatangi mayit yang mukmin dengan wajah asli kalian. Rubahlah, kurangi penampilan kalian ketika mendatangi mayit mukmin, karena aku pun merasa sangat takut dan sangat terkejut dengan penampilan kalian seperti ini. Hal ini terjadi padaku, sedangkan aku adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak bisa membayangkan jika orang lain yang melihat kalian berdua dalam rupa dan keadaan seperti ini. Malaikat Munkar dan Nakir menjawab, baiklah, akan kami laksanakan permintaanmu, wahai sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali berkata, tiada hentinya sahabat Umar selalu menebar kemanfaatan bagi manusia, baik ketika hidupnya dan setelah wafatnya. Refleksi dari kisah ini sungguh
beruntung bagi siapapun yang dikaruniai Allah kepekaan untuk mengamalkan aneka pernik peluang kebaikan yang diperlihatkan Allah kepadanya. Beruntung pula orang yang dititipi Allah aneka potensi kelebihan olehnya dan dikaruniakan pula kesanggupan memanfaatkannya untuk sebanyak-banyaknya umat manusia. Karena derajat kemuliaan seseorang dapat dilihat dari sejauh mana dirinya punya nilai manfaat bagi orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini bersabda, sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dikisahkan dalam kitab Nurul Dhalam Syarah Mandhumah Aqidatul Awam Shahifah 78 karya Al-Imam As-Sykh Nawawi Asy-Syafi'i. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.